Halo, assalamualaikum. Perkenalkan saudara, saya Pramanda yang di episode awal dari podcast yang belum ada namanya ini, saya diminta jadi pemandu. Nanti di podcast ini kita ngobrol bersama teman-teman, ngobrol yang seru-seru, unik dan inspiratif. Untuk awal-awal ini kita perkenalan dulu ya guys. Mungkin dari teman-teman monggo dikenalkan dari yang paling kiri. Nah, biasa, semua pasti udah kenal saya ya. Saya Dery. Mungkin ini Besti ini. Nah, selanjutnya. Halo, saya Edwin. Oke, Mas Edwin lanjut. Halo, saya Ian. Nah, Mas Yan ya. Iya. Oke, alhamdulillah kita berempat ini sedang membuat project podcast ini untuk ya menyampaikan informasi aja. Oke. Boleh, sekarang boleh ngomong kita. Oke. Nanti santai aja. Ini kan ngobrol-ngobrol santai aja. Kita lagi membahas event yang lagi hot. Nah, lagi hot ini yaitu dari rute Sahdu X Polygon, Victory Polygon ini, yaitu ada Backpacker Escape dan Mangeo Mangatus. Wah, ini. Nah, kan dilihat kan ini Mangeo Mangatus. Kelihatan kan? Tuh Backpacker. Pakai gituan. Itu bajunya apa Mas itu, Mas? Oh, ini dunia itu jahat yang baik cuma istriku. Oh, kok bisa ngomong gitu kenapa? Soalnya kalau ada event-event kayak gini itu tuh selalu dapat visa. Wah, Makanya istriku itu yang paling baik. luar biasa. Nah, jelas Mas Dari Halo ini. istriku. Jadi kayaknya lebih mau memperpanjang visa ya. Benar-benar itu. Mas Dedi ikut event Backpacker Escape Mas. Betul. Escape. Kalau Mas Yan sama Mas Edwin ikut Mangeo Mangatus. Mangeu Mangatus. Nah, Mangeo Mangatus. Nanti kita bisa tanya lebih dalam untuk apa sih Backpacker Escape dan apa sih Mangeo Mangatus. Allah. Alah. Maaf ya guys. Pemandu lagu ini, pemandu Sudah lagu. ditinggal so. Iya, saya jujur nih saya itu ditinggal teman-teman. Nggak ditinggal sih. Awalnya diajak tapi ada sedikit kendala, jadi saya nggak ikut. Oke, kita mungkin dari awal bahas dari Mas Dery dulu ya. Mas Dery dulu aja. Backpacker Escape dulu aja. Oke. Acaranya apa sih itu Mas Dery? Kalau bisa dijelasin sedikit aja. Backpacker Escape Polygon 2025 ini sudah diselenggarakan kesekian kalinya dan kebetulan kemarin ini diadakan di Jogja, di Desa Wisata Tinalah, Mas Bang. Oh, bisa wisata. Jadi di sana itu konsepnya itu kita itu ya kayak camping, main api unggun, camping. Oh, makanya namanya Backpacker Escape ya. Ya. Jadi kayak ya camping, orang camping tapi ada backpacker jadi ada bag-nya itu ya. Ada bersepedanya. Bersepedanya, bag-nya ya. Jadi di situ kan 2 hari, 2 hari. tanggal 27 dan tanggal 28. Yang hari pertama itu full di Desa Wisata Tinalah. Ya, kita di situ main kayak semacam outbound gitu, Mas, kan lomba-lomba sepedaan anak-anak juga ada karena kan juga konsepnya juga ada yang bersama family gitu. Nah, setelah itu sampai malam api unggunan, acara terus, lomba-lomba, terus pembagian hadiah. Nah, yang ditunggu-tunggu keesokan harinya di hari Minggu tanggal 28 itu. Wah, ini Ada apa nih hari ini? Puncak dari semua tragedi. Puncak acara lah ya. Iya. Puncak acara apa Mas? Ya, Acaranya. begitulah. Ketika start kita sudah disambut tanjakan. Wush. Bayangkan 5 km itu total elevation gain-nya itu hampir 600. 5 kilo. 5 kilometer. 5 kilo itu 600. Total elevation gain. Luar Wah, biasa. gini Mas. Untung saya nggak ikut guys. Ini untung saya nggak ikut ya. Alhamdulillah ini saya bersyukur. Awalnya ini saya sedih saya nggak diajak. Diajak tapi saya nggak bisa. Saya wis tak ralat. Jadi saya diajak tapi nggak bisa. Ternyata ada alhamdulillah tadi kok Mas Dery tadi ada sedikit ini ya curhatan itu tadi 5 kilo 600. Bayangkan itu seperti apa? Iya. Tanjakannya Luar kan biasa ya. bukan ini ya, tidak pancal level sama sekali. Nonton bikin Waduh. Nonton aja kayak gitu. Iya.
Gravel pula ya, tanjakannya. betul, gravel. ya. Jadi gravelnya itu aspal dan cor rusak. Ciri khas gravel Indonesia. Ya, benar. Jadi kita wis awal-awal itu sarapannya udah tanjakan. Sarapan tanjakan, luar biasa. Caranya sarapannya tanjakan. Kurang event sepeda apa ya memang gitu. Tapi kemarin tuh berseliweran di IG itu Mas Dery itu nggak sendirian gitu. Wah, ada pasangannya. Tadi yang berangkat ke Jogja itu saya lihat kok, kan saya nggak jadi ikut kan, kita berempat. Betul. Saya nggak jadi ikut, terus ada pemain pengganti nih, peran pengganti nih. Nah ini sekarang kok bertiga lagi. Oh jelas bos, soalnya orangnya nggak diajak. Oh, nggak diajak ya? Emang nggak diajak ya? Ini ya? Dalam podcast ini ya? Iya, diajak. Nggak diajak ya? Mungkin nanti diajakan aja video call aja. Video call ya, Soalnya nanti- ini lagi perang ini mas. Oh, Lagi perang di kursi kan, beliau kan seorang trader profesional. Oh, iya. Jadi kalau dia menghilangkan momen itu kan ruginya banyak. betul. Oh, ini Beliau lagi- susah diajak bertemu susah. lagi ini ya, lagi momen perang itu ya. Betul. Tapi jangan. Nanti aja kita Nanti coba di nanti telepon. akhir video lah kita. Namanya Ubir Kisir. Oh, Kisir. Penasaran kan semua? Penasaran? Oh enggak ya? Oke, ya apa lah, lanjut lah. Oke. Terus di acara Backpacker Escape itu tadi Mas, kan Mas kan ada lomba, ada campingnya, ada apa namanya, tanjakannya. Nah, dari serangkaian acara itu apa yang didapat Mas Dery gitu? Banyak sih. Banyak yang didapat ya? Apa Ya, Tolong Mas. yang utama sih omelan ya. Omelan. Yang emosi. Karena itu nanti belum selesai. Setelah kita tanjakan itu otomatis di mana ada tanjakan kan ada turunan ya Mas. Ya. Turunannya itu curang. Di Garmin saya itu min 26% turunan. Oh, gradiennya? Iya. Gradien minus 26%. Bahkan teman kita Om Tio masuk jurang. Ya Allah, tapi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Oh, sudah ada ambulan, Sudah. tapi Om Tio memilih untuk melanjutkan perjalanan. Luar biasa Om Keren Om Tio, keren. Om Tapi Tio kerennya keren. jurang tetap juara ya. Iya, juara 2. Keren. Ada Masuk balapan. jurang juara 2. Iya. Mas Dery yang nggak masuk jurang kan? Gimana Mas? Juara berapa? Nggak juara. Nggak juara, oh, nggak apa-apa. Nah, setelah itu kan turunan tajam. Nah, habis itu setelah turunan tajam kita masuk ke rute Luna Maya. Nah, di situ kita bahagia. Bahagia. Wah, senyum, ada fotografer jeda senyum ya. Tapi belum selesai di situ. Kita dimasukkan sawah. Oh, karena Nah. konsepnya tadi ya, gravel Iya, tadi ya, iya. gravelnya. Kita dimasukkan ke sawah, tebing sawah lebih tepatnya, terasiring mas. Terasiring. Bukan teras yang miring ya, terasiring gini itu. Iya. Nah, kita turun, Iya, tapi iya. nggak bisa dipancal itu. Kunjung itu, Kunjung. bamil. Terus saya bawa, bahkan ada teman saya mungkin yang sudah lihat video saya kan orangnya jatuh Iya. karena bergelantung pada daun pisang yang Yang pisang kering gitu ya? itu ini Mas, viral itu Mas. Soalnya kan penontonnya udah banyak juga. Nah, gitu. betul. Luar biasa. Lumayan itu. Ini kameranya Mas Dery itu luar biasa. Ada momen-momen seperti itu loh. Jahat sekali. Spesialis mencari momen-momen jahat. lanjut setelah itu kita begitu turun, nah masuk sungai mas Ram, kita nyebrangin sungai sampai sedengkul. Iya, ada videonya mungkin kalau mau ditampilkan. Dengkulnya siapa dulu? Dengkulnya siapa? Saya. Oh iya iya. Dulu orang dewasa, ada fotonya iya. mungkin nanti kan ditampilkan. Nah itu segini, bimbing sepeda kayak gini. Itu wis wajah saya wajah emosi. Iya, karena ya itu tadi habis turun nggak bisa dipancar. Lewat terasiring harus nyebrang sungai. Nyebrang sungai. Itu Ah. kayak acaranya kok kayak bolan gitu Mas ya? Memang iya itulah Itu konsepnya bolan. backpacker seperti itu. Makanya kok pakai slayer. Iya itu. Biar culture juga. Biar culture juga, culture guys. Jadi teman-teman kalau yang mau culture itu beli slayer, nah, pakai di sini. Nah. Jangan dipakai di mana? Jangan dipakai di nanti nggak usah dipakai. Oke, kita lanjut. Nah, Jadi penderitaan belum sampai di situ. ya Allah itu belum selesai tuh. Itu kan kita turun nyebrang sungai, otomatis kan naik lagi. Dan naik itu juga gotong sepeda gini. Nggak Itu bisa konsepnya dipancar. sepedaan apa nang gotong sepeda Nah, itu? itu ciri khasnya memang. Oh, luar ciri biasa. khasnya Ini kan iya. kolaborasi antara DSID juga. Oke. DSID kan terkenal dengan wamilnya. Wamilnya ya? Oh, udah begitu aja sampai atas dan lalu ada lagi nanti ini masuk sungai lagi, tapi nggak sekejam yang ini tadi. Aman lah, kuburan semuanya wis
Jadi all in ya masih ada all in. semua ya. Padahal rutenya itu cuma 37 kilo. 37. Tapi Ya tapi ya seperti ini. Berapa jam coba dari jam 6 finish jam 1 siang. Ya Allah. Padahal cuma 37 kilo. 37 kilo 5 Bayangkan. jam dengan ya tahu sendiri teman-teman tadi ya rute-rutenya yang sangat bayangin luar seperti biasa. Terus ada lagi rutenya mungkin apa pengalaman yang didapat di event backpacker escape itu? rasa sih yes, kurang lebihnya seperti itulah Mas Ram. Lebih ke kebersamaan. Karena kan di situ kan mainnya kan tim ya. Tim, ya. Jadi ada regu sekian. Jadi yang dilombakan Konsepnya kayak itu gitu, konsepnya tim lah. Tim. Kebetulan partner saya kan orangnya agak sabaran. Oh. Jadi tiap 37 kilo itu ada 7 checkpoint Mas Ram. Setiap 5 kilo kita ada checkpoint. Yang pertama itu ada checkpoint ya di stempel. Tapi kita harus menyelesaikan misi dulu, kita pasang ban. oh gitu. Kayak gitu. Terus begitu selesai baru tahu saya. baru Iya, di stempel. itu. Serius aku di acara yang sama juga baru tahu ini. Iya. Terus checkpoint 2 juga sama, kita dikasih teka-teki sebentar sepeda, sebentar apa. Nah, partner saya kurang sabaran. Udah, kita lanjut aja, kita menikmati rutenya aja. Oke. Wes, sampai kan konten kreator, lebih sering itu hadiah lah daripada harus ikut ini. Oke. terjawab teman-teman. Ya. Kenapa Mas Dery nggak juara itu tadi ya? Betul. Jadi Betul. tidak menyalahkan Mas Dery untuk kemampuan itu. Mas Dery saya tahu sendiri, Mas Dery orang yang luar biasa. Tanjakan berapa persen pasti bisa melalui. Walaupun nuntut tadi ya. Ya, biasanya nuntut sama saya bareng, mungkin sama partner yang baru peran pengganti tadi ya. Jadi tapi overall dari acara backpacker escape itu tadi menyenangkankah atau fun ya? Fun. Kalau besok-besok mau ada lagi event itu gimana Mas? Mungkin saya juga mau ikut lagi, tapi kalau bisa dengan ya partner yang berbeda. Nah, Jadi istilahnya partner yang berbeda itu nggak harus ini lah diacak gitu loh Mas Pram. Iya. Orang baru gitu kan enak kan, lebih enak. Dan Kenal orang baru kan, kita kalau sama orang baru kan lebih sungkan atau apa. Kalau menyuruh gitu kan sungkan. Iya, Jadi kita iya. berusaha untuk ngerjain sendiri dan seperti itu. Random ya. Random lah, random. ya ini tadi separuh curhat lah Mas Dery ya. Separuh curhat ini tadi. Tapi keren ya Mas acara ya? Keren. ya. Mantap. Buktinya banyak juga ya peserta ya? Banyak lombanya banyak, hadiah banyak melimpah. Terus juga apa namanya itu Mas Pram, makanan juga melimpah, luar biasa. Itu yang penting. Itu yang penting. Jujur saya juga pikirkan makanan itu. Soalnya kita kan berada di atas bukit lah, Atas ya, bukit, ya. tadi. Jadi kalau mau turun ke bawah aja untuk cari makanan udah jauh lah, enak terjamin. Terjamin. Nah itu guys, kesan-kesannya dan ceritanya dari Mas Dery terkait event Backpackers Escape namanya. Yang ngadain Polygon Mas ya. Polygon tahun ini ada di Jogja. Ya. Atau nanti tahun depan teman-teman bisa ikut. Nah, insya Allah saya juga bisa ikut, bisa menemani Mas Dery mungkin, atau menemani teman-teman yang lain bisa ketemuan di sana. Dan seru. Nanti kita harus saudaraan bareng. Saudaraan bareng. Nah, selain event Backpackers Escape, ada juga event Mangeu Mangatus. Nah, di sini ada Mas Edwin dan Mas Ian ini yang mengikutinya. Kelihatan kan ya? Bajunya aja ada tulisannya ini. Mangeu Mangatus ya. Ngeri. Mungkin awal-awalnya pertanyaan sepele aja ya. Apa sih Mangeu Mangatus itu? Nah, mungkin dari Mas Ian mungkin bisa menjelaskan. Ya, oke. Kok tegang saya? Sini tak lemes sini. Aku udah tahu selama Mas 2 hari 1 malam gue bareng itu udah tahu. Sama kayak waktu di sana itu belum apa-apa air itu udah tinggi. Biasanya air itu di bawah 90, baru di venue itu udah 120. Tegang itu juga. Ya mungkin pengalaman pertama ya, limangan sebenarnya konsep dasarnya itu menempuh jarak 5.000 elevasi, 5.000 meter dari ketinggian laut, dari permukaan laut, dan 500 km. 500 km. Ya, jadi targetnya sebenarnya dari panitia itu peserta menempuh jarak 500 km dan ketinggian 5.000 meter dari permukaan laut. Elevation gain. Ya, Elevation gain. ya sama kayak gunung
sekarang itu kan rata-rata gunung 2.000, 3.000. Ya. 2.000, Berarti kalau 5.000 berarti kan 2 gunung. 2 gunung guys. Kembar ya tuh, kembar ya. Iya, jangan di Tentang-tentang lewat selatan Jogja. Selatan Jogja. Ya. Jadi eventnya juga sama backpackers tadi. kebetulan ada satu di Jogja. tempat. Ya, Satu kebetulan tempat. dari panitia itu kayaknya ya satu acara di satu tempat dan konsep camping beserta ini kebetulan di Jogja juga. Itu tadi di itu perkemahan Tinala. Iya, desa wisata. Desa wisata. Tempatnya sih nggak dingin. Oh, nggak dingin. Cenderung hangat. Iya. Kalau dibilang bukit ya bukit. Oke. View-nya bagus kok. Tebing-tebing, sawah, sungai ya. Terus nggak dingin. Itu ya, itu guys untuk sedikit cerita tentang event apa sih event Mangeu Mangatus itu. Jadi 5.000 ketinggian 5.000 meter elevasi ceritanya. Terus jaraknya 500. Loh, terus jaraknya itu tadi kok tahu 500 dari mana, Mas? Rutenya udah disiapin panitia? Nah, Ini Mas Edwin. itu yang seru. Maksudnya itu yang membedakan event 5.500 dari rute Syahdu ini dari event-event ultra cycling endurance ya. Maksudnya dia itu membebaskan peserta untuk membuat rutenya sendiri. Makanya kan tagline-nya dia kan make your own path. Oh. Design your own route. Design your own path. Design your own path. Itu loh, Design guys. your own path. Design Jadi your own path. panitia itu cuman ngasih ketentuan checkpoint atau control point ya. Control point 1, 2, 3 sama ada parkour. Wajib. Oh, Pak Kur itu apa? Pak? Bukan parkour itu. Apa ini kok parkur? Parkur. Itu apa, Mas? Coba. Parkur. Parkour itu rute wajib. Rute wajib. Oh, jadi mau goes kemana bebas, cuman Ya. dikasih ya. Tapi harus melewati rute yang jalan yang Ditentukan itu tadi. Oh. Memang nggak jauh sih, nggak sampai 1 kilo. Tapi wajib ada Wajib di situ melewati. ya. Dan itu biasanya ikonik. Ya. Maksudnya rute-rute yang parkour itu hidden gem. hidden gem kalau anak sekarang bilang. Ada 3 ya rute itu ya. Kebetulan kalau untuk rute parkour itu ada 4 ya. 4. Oh, Pak. Yang kemarin ada di Tugu, Tugu Jogja. Ya, Dieng, Oh, Dieng. Gen apa? Geothermal. Geothermal. Kemudian di desa bukan di kan lupa kan. Ya, kan lupakan ini. Ini loh. Waduk Wadah Selitang. Oh, waduk Bendungan Wadah Selitang sama Terakhir Comot. Comot. Apa? Bandara. Oh, bandara Yogyakarta bandara yang baru itu. Internasional. Ya. Bandara yang baru itu lewat situ. Berarti diwajibkan lewat 4 itu tadi ya. Empat. Tapi muternya selain 4 nggak apa-apa. Mau ke arah Solo dulu baru ke situ boleh. Boleh. Pokoknya tak harus 500 sama 5.000. Dan kontrol poinnya harus urut. Harus urut Oh, CP-nya. CP-nya mulai dari yang tadi apa jadi Tugu dulu. Ada, itu parkour. Oh, itu parkour. Oh, CP beda Kalau lagi Mas. CP itu control point itu ada 3. Ada 3. Oh, parkour 4 tapi CP-nya 3. Ya, CP-nya pertama itu di Magelang, Di Magelang. CP kedua di Dieng, Di yang tadi. Oke. CP 3 itu di apa? Rembun. Rembun. Perembun di Perbatasan pertengahan antara Kebumen sama Purworejo ya. Oh, Purworejo sama Kebumen. Iya. Jadi harus melewati itu dan harus urut. Harus dulunya. urut. Kalau parkurnya mah bebas tapi kita Bebas. urut. Iya. Parkour boleh sana ke atas ke bawah atau bawah ke atas boleh. Oh, itu. Kalau Serunya sih itu sih. Serunya itu Yang ya. membedakan Adventure ya. Terus, Lebih ke adventure. Lebih ke adventure guys. Adventure alias bambu. Oke. Ya ini event ultra. Ya alhamdulillah goes ultra itu kayak gimana ya, goes ya jauh-jauh terus dituntut waktu mereka berapa waktunya berapa? 45 jam. 45 jam. COT 45 jam harus 500 kilo 5.000 ketinggian 5.000 meter. Dan mereka finish under COT guys. Kelas dulu. Luar biasa guys. Ya, saya sebagai bestie
itu luar biasa, sangat bangga gitu. Walaupun saya tidak ikut event ini, saya juga mengamati terus gitu loh, karena ada race map-nya ya Mas. Ya. Jadi kayak event-event ultra yang kebanyakan itu ada race map, itu kelihatan gitu. Ini Mas Edwin di mana, Mas Yan di mana. Apa masih akur nggak mereka? Oh iya, karena mereka Dalam pairing kan? Ya, pairing. Jadi pairing itu emang benar-benar Rawan. ya. Rawan konflik. Rawan konflik. Rawan konflik. Ada sedikit perbedaan kalau nggak diselesaikan bahaya. Ya, nggak bisa nggak finish dua-duanya atau Tinggal-tinggalan. Tinggal-tinggalan. Iya. Oh, itu guys. Mas Dery gimana? Kita bisa kira-kira bisa seperti itu nggak? Oh, harus bisa. Harus bisa ya. Harus Ya bisa. mungkin beberapa Depan waktu ke lagi. depan gitu ya. Kalau tahun depan sebenarnya belum terbiasa Mas. Begitu. Dari segi kemampuan kalau kita menyatunya menyatu, sama-sama nggak bisa, sama-sama tanjakan ini nyuntut menyatu kita. Cuman ya kita lihatlah perkembangan nanti ya. Terus untuk event 5.500 ini, nah, mungkin dari awal kita balik ke awal itu persiapan apa yang disiapkan sama Mas Yan sama Mas Edwin ini persiapannya? Mas Edwin dulu deh, Mas Edwin dulu deh. Mas yang disiapkan. Mungkin kalau boleh cerita sedikit ya Mas. Maksudnya kan aku ini goes ini belum lama. Hitungannya kalau dihitung goes lagi itu belum lama toh. Jadi kayak dulu itu sekitar 2015an itu sempat goes fiksian. Oh fiksian, anak fiksi. Walter guys, anak fiksi guys. Soalnya ada itu masih rumah. Ini cyclist comeback ya. Oh jadi comeback ya. Luar biasa. Terus habis itu balik sepeda lagi di tahun kuliah, lulus, kerja, akhirnya main ke sama sebenarnya touring juga tapi motor. Oh pakai motor. Setelah suka sama mobil motor itu kok ternyata kurang nyaman ya, akhirnya balik lagi nih ceritanya. Makanya Mas Yan bilang cyclist yang comeback. Pemain lama muka baru. Kebalik. Pemain baru muka lama. Sama Pak Ijo. Iya wis. Iya wis kita anggap. Terus akhirnya lama kan. Goes lagi. Goes kok kayaknya capek ya. Mesti bosen goes flat. Tapi padahal yo lebih nyaman ya flat dan nggak nyaman elevasi. Aduh, apa sih kok goes capek-capek nanjak-nanjak. Wis lah flat aja lah. Wis lah, akhirnya kan goes ketemu lah sama siapa ini? kalian ini yang meracuniku akhirnya menanjak. Wes lah, singkat cerita di siang hari yang bolong banget ini siang hari ini bolong banget Mas. Bolong ya itu ya? Bolong banget Mas. Luar biasa ini. Tiba-tiba ada chat masuk dari Yan Amboro GXID. Wes. Ada GXID. Iya, tak save itu sengaja Yan Amboro GXID karena kenalnya kan di GXID. Terus ngechat, Win, belum jadi pairingku nggak? Win mau jadi pairingku nggak? Pairing apa ini? Apa ini? Kok di siang hari kok moro-moro? Terus ya Mbak. Tiba-tiba. Ini udah mulai seru guys. Bibit-bibitnya ada ternyata di sini siang bolong itu tadi bibit-bibit WA-nya Mas Yan ini ke Mas Edwin. Terus akhirnya aku bales. Nah, pairing apa Mas? Iki event 5.500 kan. Oh, coba sih awakmu searching sih di PV ini 5.500 iki koyo apa? Ya wis. Mas sampean yakin tak mbek aku? Lah, misalnya aku nggak yakin mbek awakmu, ngapain aku ngajak awakmu lho? Dari situ kan aku mikir Mas akhirnya. Oh ya wis lah. Akhirnya aku nyoba nyari track recordku aku goes dan nanjak itu ternyata aku pernah sekali 100 kilo 1000 elevasi Mas. Naik ke Trawas terus ke Tretes. Nah itu yang tak jadiin acuan aku ngeiyain ajakannya Mas Yan. Nah itu aku dapat waktu di 8 jam elapsed time. Yo gak banter nemen, yo gak lama banget. Jadi yo wes, Mas aku pernah kayak gini. Yo wes gak apa-apa coba aja. Ya wes ya fix ya tak daftarin wes akhirnya itulah Mas yang mengontek panitia 5.500 itu. Akhirnya daftar lah kalian berdua. Akhirnya. Jadi aslinya persiapannya ya ini comeback itu tadi, goes jauh dan lain sebagainya, terus tiba-tiba ikut event ultra ini ya, ultra adventure. Nah setelah mendaftar itu Mas nggak berhenti di situ. Oke. Akhirnya kok ada persiapan mana yang lebih gila? Itu mungkin Mas yang ini yang penting. Persiapan apa Mas? Setelah mendaftar, setelah mendaftar
daftar, fix. yakin mendaftar, ya kan daftar itu kan juga ada biaya dan Ya. sebagainya, itu udah pemikiran yang sudah matang, akhirnya daftar. Nah, persiapan apa setelah mendaftar itu, persiapannya gimana sih gitu, menuju event 5500 ini? Ya awal ya sama kita dari Erwin dulu cyclist comeback. Kalau aku sih sebenarnya cyclist pandemi mas. Produk pandemi. Produk pandemi. Produk pandemi benar. Jadi dalam arti nggak pernah gue jauh-jauh juga nggak pernah. Terus ya gue cuma pagi berapa jam, 1 jam 2 jam Bekerja. iya pagi gitu. Terus nih kayak cyclist umumnya Sabtu Minggu ya low ride paling sini Cenggur mana gitu. Kalau nggak kota-kota nyari fotografer. Ya, terus makin kesini makin gabung sama gravel dan teman-temannya ini, ternyata sepedaan itu nggak cuma di situ gitu. Nggak cuman kota-kota, nggak cuman Iya, jadi lebih lebar gitu, sepedaan yang lebih serius gitu. Dan dulu aku pikir juga gila ini orang-orang ini gila gitu, 500 kilo, 5.000, 2 gunung dilewati, harus nanjak turun nanjak Pakai sepeda. Iya, naik sepeda itu satu hal yang nggak masuk akal. Gak masuk akal. Untuk pikiran kita saat Iya, itu ya. saat itu. Ya, tapi ternyata tuh aku seperti katak dalam tempur. Ternyata di luar sana banyak yang melakukan itu gitu. Dan mereka penasaran kan, akhirnya udah nggak cerita aku aja. Adalah event dulu pernah di Malang, ada di Bandung, enggak 5.500 kan pernah di Jawa Timur gitu, Jawa Timur, terus di lokasinya di Malang tahun lalu. Kemudian baru berapa bulan kemarin kan di Bandung gitu. Kok kemarin terus dikasih tahu di Jawa Tengah, di Jogja, dan notabene aku kan dari Jawa Tengah. Aku dari dulu nggak pernah memang explore wilayahku sendiri gitu. Nggak pernah aku nggak pernah ke ini, nggak pernah. Loh, kamu dari mana? Dari sana gitu. Tapi justru aku explore itu setelah di Jawa Timur, banyak explore. Makanya semacam kayak wah, kesempatan ini loh gitu. Cuma Sebagai pemacu ya. ya cuma dari sisi ultranya aku juga belum pede gitu. Aku nggak berani sendiri nggak sih gitu. Akhirnya nyarilah korban gitu. Nyari korban ternyata. Nah, aku berkaca dari sebelum-sebelumnya. Aku kenal Mas Edwin ini kan udah beberapa bulan yang lalu, belum lama ya. Belum lama. Yang terakhir pas itu suka lagi ngobrol-ngobrol gitu. Kok suka gue jauh. Kayaknya cocok nih. Udah gambling lah, kasih Gambling. Nah, setelah oke dan daftar, ini kita perlu persiapan. Ya, pasti Persiapan apa? Persiapan dari sepeda. Kita tak tanya mau pakai RB atau gravel. Sedangkan Mas Edwin ini suka main gravel. Gravelnya tuh kenceng, pakai gravel tuh kenceng. Pakai RB malah. Pakai RB malah agak nggak kurang gitu. Teman-teman tahu itu pasti. Iya, pakai yang sepeda Blokos itu. Blokos itu ini ada di belakangnya Mas Edwin. Ini aku kenal Mas Edwin ini pertama kali pakai sepeda ini. Blokos. Bebannya lebih gede. Iya, lebih gede lagi. Lebih gede. dari ini. Setara 55. Itu kota-kota waktu puasa. Kenceng aku pakai RB, dia bisa ngikutin loh. Kenceng ya pakai. Wah, powernya gede ini. Nah, tanyain tuh Mas. Pakai apa, RB apa gravel? Oke, pakai RB, pakai gravel. Otomatis aku nggak mungkin dong pakai RB. Iya kan. Ya, kan lucu Ngikuti kan. ya, ngikuti lah ya. Masuk RB. Nah, akhirnya aku pakai yang ini. Nah, Ini pun otak-atik aku. Akhirnya nyari fit yang nyaman. Nah, dari setelah kita otak-atik, kita sempet nyoba 3.300 Mas. 3.300. 3.000 Rutenya? 3.000 300 km. Oke. Untuk latihan Untuk awal latihan lah. dan itu pelet yang nggak tidur. Jadi kalian itu latihan sambil latihan yang atau 3.300 tadi itu ya, 3.000 naiknya 3.000 jaraknya 300 itu nggak tidur.
Iya, jadi 24 Ya, jam. gimana guys? Kalian tahu kan? Itu Ini mencoba. Boys Ultra. mencoba bisa nggak sih gitu nge-push ya Tahu bisa nggak sih limitnya. ternyata ya memang untuk mengukur limit kita Ukur dan ya, memang kan masih persiapan tadi kan, iya, ukur masih persiapan ya. dan membuktikan itu nggak bisa Nggak harus bisanya- tidur nggak bisa, oh nggak bisa Harus karena tidur. harus tidur. iya tetap harus istirahat Harus istirahat. sejauh apapun tetap harus istirahat Berarti manajemen waktunya itu tadi ya. Iya. Ini maksudnya bukan menggurui. Mungkin teman-teman di luar sana yang Itu emang pengalaman doyan kita. ultra itu emang kemampuannya kan beda-beda tuh, Iya. Mas. Cuman berdasarkan pengalaman dan kemampuan kita ya mampunya segitu. Iya. Orang normal itu ya. Iya. Nggak ada. Kalau Kalau kita udah tahu lagi ya kalau yang yang expert di bidang ultra Oh, iya, mungkin iya, iya. bisa mas tapi kita mencoba itu Jadi zombie Pak. gitu jadi ya kita nongkrong jajar turun naik ke mana Tumpang turun lagi naik ke Pujon turun lagi sampai Jombang sampai balik ke Sidoarjo lagi 25 jam berapa Luar biasa kan guys, itu persiapan mereka itu kayak gitu. Kayak orang gila. Kayak orang gila. Kayak ini apa namanya, zombie. Jadi nggak tidur. Kebetulan itu karena nggak tidur ya. Nyoba nggak tidur ternyata nggak bisa, harus tidur. Orang normal. Jadi kalau yang di luar sana itu yang goes jarak jauh tapi bisa nggak tidurnya cuma sebentar terus lanjut lagi. Oh itu Superman. Terus apalagi mas persiapannya selain tadi latihan 3.300 tadi, terus ada lagi nggak? ya Jogja. Oh iya. waktu sama teman-teman juga nyoba kita nyoba endurance sebenarnya kan Endurance ya. kita Gitu ya. coba menggali endurance-nya bukan speed-speedan tapi endurance ya beberapa kali kita nyoba trek-trek panjang sih ya mungkin dari sekian itu ya kurang banyak tapi cukup lah menurut kita sih cukup untuk ya. mengukur kemampuan kita menjajah 500 Iya. Bisa 500 km. memang ada satu kesalahan sih waktu Nah. waktu harusnya mungkin ya istirahat cukup itu sebelum kita melakoni itu karena aktualnya kita berangkat dari kan barengan nih berempat nih dari Surabaya habis dari Jumat jadi yang waktu event acara Mangewu sama backpacker Iya, kan karena satu barengan. karena satu Iya. acara kan macam-macam ya dari jadi jadi akhirnya barengan ya berangkatnya berempat. barengan satu mobil bareng Hmm. kita berempat kita berangkatnya hari Jumat Hari Jumat. kan eventnya 5.500 itu Sabtu pagi untuk yang backpacker apa Sama. Sabtu Boleh Sabtu juga ya, boleh Sabtu pagi ya. juga, jadi sama. Pagi untuk nginep sampai Minggu. Nah kita mulai start kan Sabtu pagi. Ya. Kita berangkatnya hari Jumat. Setelah Jumatan. Setelah Jumatan. Mepet banget sih, menurutku mepet. Terus memang karena kesibukan kan masih nggak bisa. Masih kerja, oke. Terus nyampe sana sore mas, malam dingin. Ya, Maghrib, terus ambil setup ini kan nggak ada penginapan. Oh, karena tadi ya di camping ya. Iya, konsepnya kan tidak. Dari panitia juga dikasih. Ya, dari fasilitas panitia itu sudah tadi. dikasih fasilitas. Ya, terus yang kesalahan dari kita sendiri itu dari kan dulu nggak istirahatnya kurang. Oh, istirahat kurang itu guys, penting berarti istirahat. Iya, Cukup jadi itu penting ya. jam 11 setengah 12 itu baru bisa mungkin ya baru bisa tidur. Setengah 12. Jam 4 pagi sudah bangunan. Oh, setengah 12 malam tidur, jam 4 start 500 Iya. Jam 4 itu bangun. Oh, jam 4 bangun. Startnya jam 6 Mas. Start jam 6. Ya, Oh, jadi kita persiapan. Oh iya ya, kurang guys ya. Iya. Sepertinya seperti itu ya. Tapi finish. Finish. Tapi ya lumayan agak Terus saya Agak remet guys. Saya Iya. gini bedainnya itu biasanya di jam-jam sekian 100 kilo pertama itu nggak secapek ini gitu loh mas bener-bener capek HR itu udah tinggi banget 120 baru jalan loh udah 120 biasanya di bawah itu mana aku deg-degan ini nervous antara Demam Ada kurang panggung. tidur. Kalau secara medisnya mesti kurang tidur sih. Iya. Tidur cukup guys. Kalau acara kayak gini, ya aduh. Kalau saya semakin tegang ini. Oke. Itu tadi persiapannya. Terus sekarang lanjut ke acara nih guys. Coba kita lihat. Acaranya itu
muter 500 km 5.000 melewati 2 gunung ya berarti ya? 2 kurang gunung lebih kurang lebih ya. dua gunung guys, bayangkan Ya. 2 gunung. Ya. Oke. Terus waktu perjalanan kira-kira di KM berapa mulai goyah mulai dari pairingnya tadi atau perjalanan 5.500 nya ini mulai goyah itu ada nggak kira-kira mulai mikir gitu kayak Hampir sama kayaknya timingnya ya. Iya. Sing Mas Edwin kebetulan trouble trouble di cyclo. trouble-nya di saya Ngobrol. Waduh. Trouble-nya di cyclo. Trouble. Yang kedua, Oh. aku udah setengah bongking, udah mau bongking. booking guys, Ngebong apa ya namanya? ya Nah, ya itu. itulah nanti kalau yang kata-kata di podcast ini kira-kira nggak tahu langsung searching di Google atau ChatGPT ada apa itu booking gitu ya. Oke, terus Mas Jadi timingnya itu pas waktu tanjakan di Semati ya. Jadi kita ngelewati sebelum Dieng itu Paraan terus ngelewati tengah-tengah gunung Mas, antara Gunung Sindoro sama satunya apa ya? Oh di sebelah kiri itu Sindoro. Kita ngelewati tengah-tengah. Oh. Itu tanjakannya tinggi. Namanya tanjakan Semati. jangan sama Iya, itu tanjakan Semati. Itu nggak bisa, saya nggak bisa, efek itu wah nggak bisa. Yang apa ya? Tempat jalannya sempit Mas. jalannya sempit. Takut ditubruk dari belakang aja. Jadi ya mau nggak mau. Nah disitulah Mas Edwin cyclo-nya. Trouble tadi. Nah, jadi kenapa itu? Jadi sempat ininya di situ ya, sempat goyahnya di situ. Goyah pertama di situ. Ada beberapa lagi goyah lagi Mas. Ada beberapa goyah lagi. Coba beberapa lagi yang wow-nya, goyah yang wow itu apa? Di kira-kira di KM atau di anu berapa? Sebenarnya dari awal itu kita gak ambis banget ya Mas. Maksudnya memang target dari awal Under itu COT aja. under COT. Walaupun dari teman-teman podium Iya. nggak tahu podiumnya apa. Nggak tahu podium Wes, berapa. nah, yang penting under COT aja. Apa, langsung jadi turun. pas setelah start itu jam 6 persis itu orang-orang udah pada lepas semua. Lepas. Aku didilan sampai Mas Yan. Win, kayaknya nyari kopi sih enak ini. Ya wes lah. Akhirnya kita kan emang kebetulan Luna Maya. rutenya lewat Luna Maya. Sengaja pagi itu lah Luna Maya biar view-nya masih pagi tuh Mas, masih enak tuh. Jadi pagi-pagi gue masih syahdu sejuk gitu lah. Nyari tempat ngopi, wes ngopi-ngopi. Dan habis itu kita langsung turun ke parkur Tugu. Jadi ada parkur Tugu Mas. Parkur Tugu itu ngemuterin Tugu Jogja itu satu putaran, terus balik lagi, habis itu langsung nembak kita langsung ke Magelang. Sampai Magelang masih aman. Mulai naik yang tadi Mas Yan bilang, naik ke Tanjakan Semati itu ada satu segmen yang 10 kilo ya Mas. 10 kilo. Iya, 10 kilo. 10 kilo 1000 Mas. Buat pasar. Iya, sampai punya 5 kilo 700 ya. 5 kilo 600. 5 kilo 600 ya mirip. Ya mirip. Berarti sampean merasakan ya apa mereka rasakan harusnya kan walaupun cuma 5 kilo tadi. Iya, benar-benar. Oke, terus Saya kira naik kelas itu, naik sampai ke atas, mulai ya tadi ada goyah yang pertama di Cyclo Mati, terus Putus. iya putus, keputus ya berarti nggak Putus. anu ya maksudnya Jadi nggak bisa muter nggak bisa itu full, full gitu, harus full dua 100 part. apa? Yang nanti di akhirnya digabung. Harus mampu. Itu sempat bingung dia. Apa ya ini? jadi sempat goyahnya di situ ya. Diam aja, dia diam aja. Habis itu baru curhatnya di bawah. Oh. Waktu aku udah setengah bungking. Apa ya di gini gitu. Kenapa? Bisa nggak ya bisa? Akhirnya WA ke grup panitia. Bisa nanti disambung aja. Terus ceria lagi. Iya, balik lagi akhirnya moodnya. Wes dari situ, wes aku balik ke mood, udah karena udah dapat kabar, oh ternyata bisa digabung dan aman. Ternyata itu ya wes minor lah, masih technical issue tapi minor, masih dimaklumi. Nah, habis itu nggak lama Mas ya OTW ngebong gitu deh. Jadi udah bongking itu apa sih kayak mau udah drop, udah keringet dingin, badan udah keringet dingin. Udah mau makan nggak enak.
Jadi udah lemes aja badan. Tenaga tahu-tahu hilang aja. Padahal masih 140 kilo, belum separuh. Kalau dari kilometer belum separuh. Kilometernya belum separuh gitu. Masa udah harus berhenti di sini? Menyerah gitu ya. Udah pikirannya udah macam-macam. Itu yang bikin agak lama, kita hampir sejam lah di situ nunggu sampai balik. Ya alhamdulillah bisa recovery, jalan lagi. Kena soto seger ya? Ya, Di sela-sela kebun teh. Makan soto, sempet WA Mas Dery. Lemes aku makan soto. Loh, soto lagi bukannya malam itu soto. Jadi kok soto lagi ya, nemunya soto daripada gak makan lagi. Terus alhamdulillah lah bisa jalan lagi sampai dia bisa ya. Sampai titik 0 dia selesai. Titik 0 dia. Iya, kita wis apa? Parkour ya ini. Parkour kedua. Itu melebihi target kita. Harusnya mikir kita dieng itu sebelum maghrib udah sampai dieng. Tapi kita telat karena aku nggak Ya karena tadi ya apa jenenge banyak momen-momen tadi ya, ada yang trouble, ada yang ngebom. Tapi dari overall acara ada nggak overall event ini nih 500 ada nggak momen lucu? Satu ya dari Mas Edwin, satu dari Mas Yan. Momen lucu. Momen lucu. Kita kan ini biar fun ini, momen lucu loh guys. Ayo. Jadi kan tadi kan kayak ngenes, kayak rekoso. Kan urip itu nggak mungkin gitu doang. Pasti ada yang lucu, apa ya? Selatan Jogja itu lucu gitu ya. Selatan Jogja. Apa ini Selatan Jogja ini? Gunung Kembar Mas Pras. Gunung Jadi yang setelah dilewati. melewati Gunung Kembar dua gunung tadi kayaknya mereka melihat Gunung Kembar dari Lain. yang flat tapi jalurnya itu flat tapi banyak gunung kembar. jadi apa lagi? Kalau yang di sini masih sebentar cerita juga mau cerita. Jadi aku nggak tahu rute yang dibikin kan rute waktu kita bikin rute berdua. Wis setelah itu tak kasih video, tak kutik lah sampai dilewatin sini, lewatin pokoknya ketemu 5.000 sama 500 peres gitu loh. Nah itu sempat bingung juga. Ini lewat mana? Itu dilewatin ke bawah pesisir pantai terus. Dia apa nggak angin gitu ya? Malam lagi ya, malam. Prediksinya malam. Ternyata bener pesisir pantai terus habis lewat YIA itu bandara masuk lagi, udah keluar naik ke atas, turun lagi ke pesisir pantai terus sampai pantai apa? Pantai ya sederetan itu. Tembusnya itu pantai Parangtritis. Iya, tembus ke Parangtritis. Nah, ternyata masa baru tahu. Iya, di Parangtritis itu ada hiburan malam. Gunung Kembar tanpa menambah elevasi. Jadi dari sengaja Mas Edwin bikin kayak gitu. Ini sengaja gitu. Om Bian biasa. aku pernah ke Parangtritis tapi siang kan. Iya, siang. Cuma ke pantainya. Ya, Ternyata setelah kita melewati gelap-gelap, beneran gelap nggak? Ya cuma lampu sepeda ya. Iya, udah gelap. Kok alhamdulillah ketemu peradaban ya gitu. Terang-terang Mas, mulai terang-terang. Tapi kok gini? Hiburan malam. Oh, saya tahu. Jadi sepanjang perkampungan itu hiburan malam. Hiburan malam. Jadi mungkin agak kuat, tengah-tengah cuci mata. Biasa, Ya, gitu lah. biasa guys. Ini 5.500. Nah gunungnya tadi ya minimal lewatin gunung 2 lah. Itu lewatin. Terus banyak gunung ternyata datar tapi gunung. Ya. Lucunya juga gini, kita sampai bosen nanjak. Bosen nanjak dari Magelang sampai Dieng. Dari Dieng sampai ke Kebumen, bosen turunan Mas. Sampai pegel, mudun terus gerem terus. Sampai capek rasanya, bosen turunan. Jadi tanjakan bosen, turunan bosen. Iya, soalnya juga turunannya ada sih turunan tajam sama kayak Mas Oh, Dery tadi. iya. Gitu. Jadi ya sampai bunyi kok Iya. keren sampai bunyi ngamuk aja.
kali. Tidur. Enggak. Oh, Vaseline. Oh iya. oh coba ceritakan mas, ini ada yang lucu nih, ada yang lucu guys. Ayo, Mas. Ya namanya aku sebagai newbie ya mas. Newbie. Maksudnya newbie dalam dunia perlong raitan dan perultraan ini ya butuh masukan, butuh saran dari yang udah senior. Nah itu aku takok ke yang lebih dulu udah pernah nyoba event ultra ini. Ternyata ada beberapa tips itu yang dia menyarankan Win pakai Vaseline dulu. Pakai di mana? Ya di itu sela-sela selangkanganmu dan kakimu itu. Ya wes akhirnya tak coba lah mas. Tak coba, tak pakai untuk hari pertama lah kok bodohnya itu nggak tak bawa. Tak tinggal di tempat spa. Ya wes lah. Alhasil di hari kedua aku jalan tanpa Vaseline itu memang beda ternyata. Jadi ya wes hari kedua itu posisi sadel gini. Padahal hari kedua aku main bayang no. Legend Legend banget ternyata mas. Ya itu. Padahal udah disarankan bawa Vaseline itu, tapi Vaseline-nya setelah dipakai ditinggal di start tadi ya. Kan mandi, kita kan ada. Oh iya, oh, mandi ya. Saya kira lanjut itu tadi mandi ya. Dari hari pertama ke hari kedua itu mandi ya, ada kegiatan mandi ya. Bersih diri. Setelah itu start lagi nggak pakai Vaseline. Nggak pakai Vaseline. Akhirnya tadi goyang-goyang tadi ya duduknya ya. Itu nyari posisi terus akhirnya bangsa. Iya. Soalnya Kepotong. ya, nggak apa-apa. Jadi luar biasa sih tadi ceritanya ya. Ceritanya Mas Dery, dari Mas Dery, Mas Edwin, Mas Yan. Kalau event di Rute Sahdu featuring Polygon di Jogja ini sangat menarik. Tapi ini terakhir. Sebelum terakhir kita minum dulu. Oh, nah, sebelum terakhir kita minum dulu. Apa ini? Ini ada minuman dari Sambakola. Apa tuh? Ya minuman cola buatan teman-teman. Monggo, teman-teman. Nah, minum. Apa sih? Cheers deh. Cheers dulu guys. Sambakola guys. Aku belum jawab ya mas. Aku juga susah kok. Susah ya? Susah itu mau ya? Itu bener itu kok. Itu kok. Betul yang itu. Nah, Yang itu. Nah, ini. Mungkin dipakai dua macam. Ini. Oke. Cheers dulu ya guys kita guys ya. Sambakola. Terima kasih Sambakola. Ini non alkohol. Non. Non. Namanya Cakola. Oh iya. Cola, Sambakola. Lo ada halalnya. Rasa karamel. Oh iya, nah halal nih guys. Halal. 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 Enggak terlalu masuk Karamel. enak. Enak gila pas adem minum ini luar biasa enak. Oke, kita lanjut. Jadi ini nang tendo. Oh iya. Cocok buat camping gue. Mantap gue. Oke, ini terakhir aja. Waktu finish. Rasanya gimana? Dari Mas Dery yang event backpackers tadi ya. Terus Mas Yan sama Mas Edwin event Mangga Mangat ini. Pas finish gimana rasanya? Kalau Mas Dery tadi kan eventnya kayak naik gunung, turun gunung, lewat sawah, lewat sungai, itu gimana rasanya? Dari Mas Dery dulu. Rasanya finish pas finish. Waktu finish yang kata-kata yang utama ya itu tadi mas Bram. Kita mau finish pun juga disebut tanjakan lagi. Jangan salah. Karena emang value-nya di atas. Jadi start tour. Mau finish, saya tuh start nanjak, naik. Finish juga nanjak. Sampai start itu langsung kiri lah. Naik. Start nanjak, finish juga nanjak. Nah, itu emosi yang tiada duanya. Anak cetar dilihat di Cyclo itu 37 derajat. Memang panas. 40 gitu ya. 40 di Yogyakarta. Satu kata apa Mas? Finish backpackers escape ini. Satu kata apa? Wah, kayak kata-kata aja nih. Satu aja, pilih satu aja. Oh, kok gak ono mas? Gabungan.
Satu kata buat event Backpackers Escape ini, ya. 2005 Jogja itu apa ya? Menyenangkan kah? Menyakitkan kah? Menyakitkan Atau senang tapi sakit? juga bisa. Senang tapi sakit, guys. Tapi senang. Tapi Tapi sakit. Sakit. Ini Backpackers Escape kayak gitu guys. Kalau dari Mas Yan atau Mas Edwin, gimana perasaannya waktu pas finish? Ya. Pas finish itu gimana? Perasaannya aja deh ceritain. Alhamdulillah kan under COD. Under COD. Jadi, sebelumnya sih terima kasih juga sih, mau ucapin terima kasih buat Bocor. Bocor. Jadi Yang setia teman-teman, memantau. keluarga, teman-teman yang memang khawatir dengan kami karena kami masih debutan dan newbie gitu. Terus setiap saat di WA, setiap saat ditanyain posisi gimana, lagi ngapain, kok nggak ada di. Kadang itu kita lagi berhenti dan GPS tracker itu hilang. GPS tracker kalau kita berhenti itu nggak muncul di map. Oh, nggak muncul ya. Nah itu yang kadang ditanya lagi istirahat kah, apakah sehat kah, tetap kayak gitu lah. Ya, terima kasih keluarga, istri, terus dari teman-teman, terima kasih sudah mensupport dan memberikan bisa finish ambil COT 20 menit sebelum COT ya. Sebelum COT jam ya. 3 pagi. Jam 3 pagi COT-nya guys. Mereka nyampainya 20 menit sebelum jam 3 dan Iya. jam 2.40. Jam 2.40. Jam 2.40. Kurang lebih. Gimana perasaan lu? Satu kata perasaannya itu gimana? Wah, atau pengen seneng tapi pengen kasur apa gimana? Atau enggak seneng jadi apa kan ini ekspresi kan sebenarnya gimana? Lega, yang pertama Lega. lega. Iya, Akhirnya balik lagi. Setelah ketemu Jogja itu, alhamdulillah nyampe Jogja gitu. Terus Lega, ya? tapi masih naik lagi nih. Sama kayak Mas Jadi Jerry. Mas Jerry ya, jadi Ini masih startnya nanjak. nanjak, turunnya nanjak juga. Ya udah dijalanin aja, terus nyampe disambut sama teman-teman dari panitia juga, teman-teman dari Mas barengan Mas Jerry. Konservasi itu ya. Oh, enggak ada. Frikisir tertidur lelap. Oh, jadi dulu lah Iya, ada ada videonya kan waktu itu waktu Option dan Mas Edwin finish kan cuma ada saya. ada. Frikisir mungkin menyambut tapi dalam video. Iya. Mungkin persiapan Mas, mungkin Oh, iya. persiapan nyambut, tapi ternyata ketiduran. Betul. Badan itu dibilang badan udah fatigue sih ya, apa fatigue sih? Fatigue. Kalau dibilang kayak Ultraman 400 kilo yang udah ditempuh itu badan itu udah ada warning sebenarnya. Batasmu di sini, kamu udah capek, udah harus istirahat gitu. Tapi kan masih harus memaksakan lagi menembus batas kemampuannya lagi. Jadi sudah ente-entean dibilang itu mah untuk batas kita sekarang itu udah habis-habisannya. Tapi alhamdulillah lega lah. Lega, itu satu katanya lega finish itu wah luar biasa. Dan Mas Edwin, gila. satu kata Dan gila. Oh, lega dan gila. Biasa guys, lega dan gila. Tapi salut sih saya sebagai teman yang salah satu yang melihat Transmart Melepa itu kayak Ikut capek. ikut capek ya, benar ikut capek ya loh. Kayak saya nggak ikut ke sana tapi ikut capek gitu. Dan jika eventnya pasti ada lagi sih. Kira-kira mau ikut lagi nggak? Ikut? Kesel ya. Ikut nggak? Capek. Capek ya. Capek. Mungkin nanti. Capek. Tapi kalau ada apa namanya sponsor atau ada yang Apa ini? nah itu loh. Gimana? Yo gas lah. Ngomongnya capek. Yo, gas. Tapi gas ya. Yo, gas lah. Luar biasa. Teman-teman ultra kita ya guys. Jadi kita tepuk tangan. Oke, terakhir untuk penutupan kita telepon Om Fikisir. Nah, coba telepon Om Fikisir. Coba. Kita telepon Om Fikisir ya guys. Gimana tanggapan Om Fikisir kita nggak ajak podcastan Karena serba dada. karena sudah dada, tapi walaupun nggak dada juga nggak diajak. Walaupun nggak dada kita udah bisa juga kan. Coba sih kita moga-moga diangkat ya. Kalau nggak diangkat ya mohon maaf teman-teman.
sambil minum guys. Itu sambal cola ini gimana perasaan enak ya? Ya, Enak. Nah, ini Tidak terlalu manis. jangan-jangan seperti pas waktu nyambut Nasian beliau tidur. Iya. Makanya ini kok nggak diangkat gitu loh. Nah, ada muncul dengan sendirinya guys ya. Kita coba telepon lagi. Seru sini. Langsung video call kayak gitu. Udah langsung video call. Oh, ini lagi spa Mas Bram. Lagi CDM loh. DM ya. Spa. Kita adalah tim CDM ngono. Nggak diangkat. Katanya nggak diangkat teman-teman, mohon maaf ya. Nanti kalau udah diangkat, kita bisa tampilkan lah nanti di video yang lain. Nanti cek aja IG teman-teman ini pasti ada. Iya, nggak bisa. Oke, nggak apa-apa lah. Ya, mantap. Intinya tadi kita udah tahu. Mantap. Kita udah tahu ya. ya ini Tadi sharing ya Mas ya. Jadi sharing saja bukan menggurui ya. enggak, Kita sharing enggak, aja sih, sharing aja. Ini dari perspektif yang pengalaman ya pengalaman sharing pengalaman kita ngikut pertama kali ikut Virgin yang kan Virgin 500 ini Virgin 500 ini jadi pertama kali kan ada Virgin AM lari Virgin FM gitu kan kita Virgin 500 ya sekedar sharing pengalaman kita suka dukanya begitu. tapi plus minus sih kalau ngomongin soal pairing di Solo. Iya. Yes. Oke, teman-teman, mungkin episode kali ini kita akhiri saja. Oke, kita akhiri saja. Nanti teman-teman kasih ya, ini kira-kira namanya podcast ini apa? Ini mau di-upload beneran loh ini podcastnya. Beneran loh ini, nggak bohongan. Nggak bohongan. Beneran. Beneran. Nanti sambil jalan aja. Insya Allah nanti kita Kemana? lebih. Kemana? Apa nih? Jalan ini. Ya, pokoknya jalan jalani aja. Ya, oke, terima kasih untuk Mas Dery, Mas Edwin, Mas Yan, selamat sudah menyelesaikan event apa namanya event di Ultra Blue ini ya. Ultra Blue. Mereka asli Ultra Rangers Mas. Kalau saya kan Ultra Flu. Oh, seperti itu teman-teman. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Yuhu.